Nah, mahasiswa ini tidak mengerti. Demo sekarang ini beda dengan demo zaman saya dulu, zaman Ade Armando dulu. Demo sekarang ini ada duitnya, ada penggeraknya, ada mafia gas. Mafia gas itu adalah besannya SBY lalu ditangkap. Nah, sekarang siapa yang ongkos nasi bungkus? SBY juga. Karena anaknya hancur sekarang ini. Supaya nyaman, Jokowi ke depan 2 tahun ini hancurkan Demokrat, hancurkan PKS. Menterimu saja, Menteri Jokowi saja nggak ada yang semuanya itu turunan Soeharto pun ikut. Kenapa? Karena uangnya, pundi-pundinya, tabungannya yang disimpan di luar negeri itu mau diambil. 7.000 triliun dari keluarga itu saja. SBY lebih parah lagi. 10 tahun SBY memerintah, lebih besar, lebih banyak dia daripada 32 tahun Soeharto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikan waktu dan kesempatan berjumpa kembali melalui channel Salam Satu Akidah di bulan suci Ramadan, bulan yang penuh berkah serta ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, saudaraku semuanya, pada kesempatan kali ini kembali saya coba menampilkan video Saifuddin Ibrahim ya, yang terus saja melemparkan fitnah serta tuduhan keji kepada siapa saja yang tidak sepaham dengan dirinya sendiri ya. Nah, kali ini dia mencoba mengomentari perihal demo yang dilakukan oleh mahasiswa pada tanggal 11 Maret April yang lalu ya. Dan di sini dia menuduh para mahasiswa itu ada yang menggerakkan serta diberikan iming-iming ya untuk melakukan demo. Kemudian juga dia menuduh mantan Presiden SBY ya yang melakukan korupsi, dan juga menuduh mantan Presiden Soeharto banyak melakukan korupsi juga. Nah, kemudian yang lebih spesialnya di sini dia beberapa waktu yang lalu itu mengkritik Ade Armando ya. Namun kali ini karena berhubung Ade Armando pada kerusuhan dalam demo mahasiswa yang beberapa hari yang lalu itu mendapatkan kekerasan ya. Nah, kali ini Saifuddin Ibrahim justru membela Ade Armando. Nah, disinilah sifat asli dia muncul ya, yaitu bermuka dua alias munafik. Nah, bagaimana video selengkapnya nanti kita akan simak. Namun sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada saudaraku semua yang sudah mendukung channel ini dengan subscribe. Juga yang baru bergabung, jangan lupa subscribe, like, serta share-nya. Nah, langsung saja kita simak videonya. Setelah itu saya akan coba komentari apa yang disampaikan oleh Saifuddin Ibrahim ini. Miris dan sedih saya mendengar Ade Armando disiksa. Ini mahasiswa yang menyiksanya, yang melakukan kejahatan atas nama keadilan, atas nama kebaikan, atas nama agama.
lalu mengatakan bahwa Ade Armando adalah penista. Saya sangat sedih sekali dan geram hati saya. Karena apa yang dilakukan Ade Armando selama ini adalah dia pejuang toleransi dan damai. Dia pejuang kebersamaan. Dan Anda harus tahu semua bahwa Ade Armando itu adalah orang yang luar biasa. Salah satu orang yang lahir di Indonesia dengan pemikiran yang luar biasa itu adalah Ade Armando. Dia orang Minang. Dan orang Minang itu adalah bangsa yang toleransi dan damai. Orang Minang adalah bangsa yang tidak ada preman di dalamnya. Saya sudah lama tinggal di Jakarta, tetapi belum pernah ada orang Minang preman. Itu yang membuat saya sedih. Walaupun di dalam satu hal dia pernah menyenggol saya, yaitu tentang 300 ayat. Nah, di sini Ade Armando jelas salah. Mestinya dia diam saja. Jangan ngomong tentang Saifuddin Ibrahim. Karena dia nggak bisa melawan apa yang saya katakan. Dan akan terjadi masa yang akan datang di mana Kadrun ini, selama dia baca 300 ayat itu, akan selalu memukul orang, menyiksa orang, menghina orang, dan berani mengatakannya. Walaupun dia salah, walaupun dia itu sendiri preman. Ini yang terjadi karena 300 ayat itu. Dia salah karena nyenggol saya, cuman itu saja. Sehingga Ade Armando bermusuhan dengan saya. Nah, di sini sangat kelihatan ya bagaimana Saifuddin Ibrahim ini hanya menduga dan berprasangka buruk terhadap aksi demo mahasiswa beberapa hari yang lalu ya, tanpa dia mengetahui bagaimana yang sebenarnya, namun memberikan kesimpulan yang jelek terhadap aksi demo tersebut. Nah, kemudian sifat munafiknya muncul bermuka dua ya, yang mana dia mencoba membela Ade Armando ketika dia babak belur ya, dihajar massa waktu aksi demo tersebut. Nah, di sini Saifuddin Ibrahim ini padahal juga pernah mengkritik Ade Armando terkait bagaimana hujatan serta hinaan dari Saifuddin Ibrahim ini ya dikritik oleh Ade Armando. Nah, dia kemudian membalas dan malahan kali ini dia kembali membela Ade Armando. Nah, itu kemudian yang berikutnya dia mengatakan bahwa Ade Armando adalah orang Minang. Nah, tentunya tadi kita mengira apa yang dikatakan Saifuddin Ibrahim bahwa saya lama tinggal di Jakarta katanya, kemudian dia melihat orang Minang yang ada di Jakarta. Nah, kemudian juga mengambil kesimpulan. Nah, ini adalah kesalahan besar ya, kecuali dia tadi mengatakan bahwa dia pernah lama tinggal di ranah Minang, tentu dia mengetahui seluk-beluk serta karakter bagaimana kepribadian orang Minang yang sebenarnya. Nah, ini lagi-lagi hanya prasangka dan praduga menurut pemikiran dia guna mendukung ucapannya untuk membela Ade Armando yang babak belur waktu aksi demo beberapa hari yang lalu. Oke, sekarang kita lanjut. Ade Armando adalah orang yang luar biasa. Nah, mahasiswa ini tidak mengerti. Demo sekarang ini beda dengan demo zaman saya dulu, zaman Ade Armando dulu. Demo sekarang ini ada duitnya, ada penggeraknya, ada otak.
otak intelektualnya. Mahasiswa kan hanya suruh bergerak. Apa kamu nggak melihat perbedaan zaman Jokowi dengan zaman SBY? Sebagai mahasiswa, kalian harus melihat itu. Bagaimana korupsi besar-besaran yang dilakukan pada zaman SBY. Proyek-proyek di mana-mana mangkrak. Proyek listrik. Proyek, ada mafia gas. Mafia gas itu adalah besannya SBY, lalu ditangkap. Ketua KPK waktu itu, Antasari, disuruh untuk melepas ini. Melepaskan besan SBY. Jangan ditangkap dong besan gua. Besannya itu adalah mafia gas paling mengerikan zaman itu. Sehingga di Kalimantan, Sulawesi, Papua, harga minyak itu melonjak. Untuk mendapatkan solar di Kalimantan, itu trek pengangkut sawit itu berjubel-jubel. Antri di pom bensin. Itu zaman SBY. Tapi sekarang sudah nggak ada lagi. Zaman Jokowi nggak ada antri di Kalimantan, di Sulawesi, di Papua. Artinya Jokowi telah menghabiskan semua, merontokkan semua para mafia gas, para mafia migas. Dimasukin Ahok ke Pertamina. Pertamina dimusuhin, Ahok dimusuhin sama orang-orang Pertamina. Kenapa? Nggak bisa maling. Nggak bisa maling. Masa minyak bensin Pertalite impor dari Singapura? Lah Singapura punya apa? Minyak mentah dikirim ke Singapura, diolah balik ke sini. Itu mafia di Pertamina yang dilawan oleh Ahok. Kenapa begitu? Mahasiswa tidak mengerti ini. Bedakan zaman Jokowi dengan zaman SBY. Proyek listrik mangkrak semua. Bikin apa mangkrak. Bikin museum SBY di Pacitan. Uangnya dari mana? Nggak usah bikin ini Pak SBY. Terima sajalah. Kamu menghancurkan Megawati. Kamu menghancurkan Soeharto. Nggak boleh itu. Dari situ saja mahasiswa harus jangan dipermainkan. Beda kan? Nah sekarang siapa yang ongkos nasi bungkus? SBY juga. Karena anaknya hancur sekarang ini. Supaya nyaman, Jokowi ke depan 2 tahun ini hancurkan Demokrat, hancurkan PKS. Itu kalau saya hancurkan itu PKS. Karena sumber untuk membangun demo itu PKS. Tenggelamkan Demokrat, tenggelamkan PKS. Itu baru aman Jakarta. Nah, saudaraku semuanya, jadi begini ya, setelah kita dengar komentar dari Syekh Budin barusan,
Jadi kita di dalam Islam tentu mengenal yang namanya makhluk ciptaan Allah, yaitu iblis dan setan ya. Dan iblis adalah makhluk yang jahat, begitu juga setan. Nah, kalau setan ini biasanya wujudnya bukanlah seperti iblis ya, tetapi itu adalah sifat yang melekat pada manusia. Jadi siapapun manusianya yang berperilaku jahat, yang suka memfitnah serta menghina, itu adalah yang disebut sebagai setan ya. Jadi kita tidak perlu mengatakan apakah Saifuddin ini seperti itu, tetapi saudaraku semua bisa menilai sendiri ya. Nah, terkait apa yang dikomentarinya tadi, yaitu perihal aksi demo mahasiswa yang dilakukan beberapa hari lalu, jelas ini adalah tuduhan yang sangat keji kepada mahasiswa ya. Dan kita berharap pernyataannya ini banyak didengar dan diketahui oleh mahasiswa, yang mana dia menuduh mahasiswa itu ditunggangi, kemudian juga diberi upah atau diiming-imingi atau imbalan ya untuk melakukan aksi demo. Nah, sementara dia sendiri tidak tahu bagaimana apa yang menjadi pemicu terjadinya demo tersebut. Nah, kemudian yang kedua, pernyataannya seakan-akan dia ini adalah orang yang sangat penting ya, dan sangat berpengaruh di Indonesia, sehingga bisa memberikan komentar apa saja terhadap siapa saja ya. Barusan tadi kita mendengar dia juga menuduh serta memfitnah mantan Presiden Soeharto dan Presiden SBY ya, yang melakukan korupsi yang begitu banyak. Nah, jadi tuduhan-tuduhan Saifuddin Ibrahim ini tentu sangat menyakitkan bagi orang yang bersangkutan yang disebut-sebut oleh dia barusan ya, karena apa yang disampaikannya tersebut belum tentu benar adanya, karena dia tidak mempunyai data yang akurat yang dapat dipertanggungjawabkan untuk menuduh orang-orang yang disebutkannya tadi. Jangan menurunkan Jokowi, jangan suruh mundur Jokowi. Gus Dur yang buta matanya saja nggak mau dimundurin, gimana dia jalan mundur? Ya orang buta. Jokowi disuruh mundur. Kecuali dia joget maju mundur, joget sehari ini boleh maju mundur maju mundur. Lah ini nggak boleh, dia presiden nggak boleh mundur, nggak boleh presiden berpikir mundur ke belakang, maju terus menghadapi bangsa. Mahasiswanya saja biadab. Bagaimana yang umur 40 tahun? Bagaimana yang seumur Jokowi? Bagaimana para menterinya? Menterimu saja, Menteri Jokowi saja nggak ada yang ngeri juga ngomong ini ya. Ini ada yang menggerakkannya. Mahasiswa ini ada penggeraknya. Beda dengan zaman saya dulu. Demo, minta Soeharto, hentikan pengiriman TKW ke Arab Saudi untuk mendapatkan uang agar demo itu berjalan. Saya cari uang di Solo. Saya cari uang sendiri, bukan langsung dikirimin nasi bungkus. Dan nasi bungkus itu ya orang Kristen juga yang bantu. Banyak ini. Kamu nggak tahu nggak? Tommy Soeharto. Semuanya itu turunan Soeharto pun ikut.
Kenapa? Karena uangnya, pundi-pundinya, tabungannya yang disimpan di luar negeri itu mau diambil. 7.000 triliun dari keluarga itu saja. Yang mau diambil itu supaya masuk ke kas negara. Karena nggak mungkin selama bapaknya berkuasa dapat uang segitu. SBY lebih parah lagi. 10 tahun SBY memerintah, lebih besar, lebih banyak dia daripada 32 tahun Soeharto berkuasa. Kenapa? Karena SBY lebih masif lagi, lebih terarah lagi, terorganisasi. Makanya besannya itu jangan dipenjarakan. Dan ternyata memang penjara. Dan berakhirlah mafia migas harus mengirim ke rekening Ani. Baik, saudaraku seiman semuanya, kita sudah dengarkan kembali bagaimana Saifuddin ini terus saja memfitnah ya, baik pemerintah maupun pejabat pejabat mantan kepala negara ya. Nah, semua tuduhannya tersebut dan apapun yang diucapkan oleh Saifuddin Ibrahim ini bagi kita umat muslim itu tidak lebih dari omong kosong ya, karena tidak mempunyai nilai dan bobot apapun. Karena yang disampaikan itu menunjukkan orang tersebut orang yang lagi akalnya tidak dipakai ya, sehingga apapun yang diucapkan itu memang tidak ada nilainya. Namun kenapa kita terus memberikan respon ini, karena dia terus juga berkelanjutan ya, dengan berulang-ulang kali melakukan fitnahan serta tuduhan keji ini baik terhadap agama Islam, terutama dia meminta untuk menghapus ayat suci Al-Quran ya, dan juga tuduhan-tuduhan yang tidak bisa dibuktikan terhadap orang-orang yang pernah berjasa kepada negara kita ini. Kemudian juga menuduh mahasiswa yang melakukan demo itu karena dibayar ya, dan ini adalah tuduhan juga yang tidak dapat dibuktikan oleh Saifuddin ini, melainkan hanya sebagai rasa sakit hati atau tidak kepuasannya karena misi dan tujuannya tidak bisa tercapai ya, dan malah sebaliknya sekarang dia harus melarikan diri ke luar negeri karena sudah ditetapkan menjadi tersangka ya dalam kasus penistaan agama. Karena para penyidik sudah menetapkan atau menjerat Saifuddin Ibrahim ini dengan pasal 45A ayat 2 Jo pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Lalu juga pasal 14 ayat 1 dan 2 dan atau pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana dan atau pasal 156A huruf A KUHP. Jadi Saifuddin Ibrahim ini seandainya pulang ke Indonesia sudah ditunggu dengan jeratan undang-undang yang sudah ditetapkan tersebut, sehingga dia posisinya sangat ketakutan dan terjepit ya, sehingga hanya beraninya dari luar main belakang, dan ini tentu menunjukkan seorang yang tidak gentleman dan lebih cocok dia kalau menggunakan rok ya, kalau terus seperti ini. Nah, demikianlah saudaraku semuanya, mudahan dia segera dapat diamankan sehingga dapat mempertanggungjawabkan apa yang sudah dilakukannya, yang
terus menimbulkan kegaduhan serta keresahan di tengah-tengah masyarakat antar umat beragama di negara kita ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.